Halo teman-teman, di video kali ini admin akan bacakan salah satu cerpen berjudul Kisah Rara. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Cerita Sinema Channel. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku duduk di taman bunga punya bunda yang selalu terawat indah. Aku masih betah menatapi bulan di atas sana yang malam ini membiaskan cahaya penuh keanggunan. Mungkin bulan itu sedang mentertawakanku, melihat wajah kuyuku. Aku bahkan tidak membiarkan wajahku bertemu cermin seharian. Nggak tahu deh bentuknya kayak gimana sekarang. Kalau kamu terus melihat di atas lama-lama, leher cantikmu itu bisa menjadi leher angsa yang panjang. Suara Kak Ilham mengejutkanku, bahkan pria itu sekarang sudah duduk di sampingku seraya dengan lancar memeluk bahuku. Apa Kak Ilham percaya keajaiban? Kak Ilham menghembuskan nafasnya kasar. Entahlah, Kak Ilham lebih percaya dengan doa dan usaha daripada sekedar mempercayai sesuatu yang belum tentu terjadi. Kenapa tanya begitu adik cantiknya Kak Ilham? Rara rasa hidup Rara penuh dengan keajaiban. Kak Ilham tahu, keajaiban itu adalah saat untuk pertama kali Rara menginjakkan kaki di rumah ini. Ayah dan bunda mengatakan Rara adalah putri kesayangan mereka sekarang. Menjadi putri dari orang tua yang penuh kasih seperti mereka, menjadi adik dari Kak Ilham yang hebat, bukankah itu keajaiban? Setelah sekian lama hidup di panti, Rara tidak bilang hidup di panti tidak bahagia ya. Hanya saja setiap anak panti selalu berharap bahwa pada suatu hari ada orang tua, ayah dan bunda yang akan menjemput mereka dari sana. Dan dulu pun Rara begitu, hingga pada suatu hari bunda mengadopsi Rara. Kalian adalah keluarga Rara dan rumah ini adalah surga kecil yang selalu menciptakan kebahagiaan. Terima kasih Kak Ilham udah mau menjadi kakak hebat bagi Rara. Kak Ilham tersenyum seraya membingkai wajahku dalam telapak tangannya. Kini wajah kami begitu dekat dan hanya menyisakan beberapa inci dari permukaan wajahku. Hatiku mulai didera kepanikan, berada dekat dengan lelaki ini bukanlah pilihan yang baik. Kak, Rara masih mencintai Ayub dan tidak berniat untuk mencuranginya. Dan Kak Ilham masih kakakku. Kak Ilham menjauhkan wajahnya dan terkikik geli. Bahkan meskipun dalam kepanikan, kadar kekerenannya masih bertambah beberapa persen. Sudah gak naksir Kak Ilham lagi. Refleks kulihat wajah Kak Ilham yang tersenyum menyebalkan minta dijambak. Tidak, masa-masa naksir Kak Ilham sudah lewat. Sekarang masanya Rara jatuh cinta sama Ayub, sahabat Kak Ilham. Kenapa sudah gak naksir Kak Ilham lagi? Tanya Kak Ilham lagi. Lelaki ini memang minta dihajar, terkadang sikapnya kelewat menyebalkan. Karena Kak Ilham adalah kakakku dan sekarang Rara adalah pacarnya Ayub. Jadi kalau Kak Ilham gak jadi kakakmu, masih naksir Kak Ilham. Aku mendesah frustasi kalau mau diturutin berdebat dengan Kak Ilham itu sekali lagi bukan ide yang bagus. Karena sampai Lady Gaga duet sama Opik juga nggak bakal kelar. Karena itu sebelum banyak lagi pertanyaan, aku lebih memilih untuk beranjak meninggalkannya. Tidurlah dengan nyenyak, jangan galau lagi. Kak Ilham, pastikan Ayub si bocah menyebalkan itu pasti meminta maaf padamu besok, kata Kak Ilham. Muhammad Ayub Hanafi, sekedar untuk melafalkan namanya saja sudah mampu menggetarkan hatiku.
Ayub begitu aku biasanya memanggilnya, dan sejak kami pacaran, ia akan selalu protes jika tidak ada tambahan sayang di belakangnya. Sebenarnya aku juga tidak tahu apa yang dipunyainya, hingga kehadirannya mampu menggeser kedudukan Kak Ilham dalam hatiku. Namun 2 hari lalu kami bertengkar hebat, maksudnya sedikit gaduh. Ayub cemburu hanya karena aku memeluk Kak Ilham yang lagi gegana karena jadi korban PHP dari cewek gebetannya. Maksudnya juga hanya untuk menghibur Kak Ilham saja. Rasa cemburu Ayub dengan Kak Ilham yang notabene sahabatnya sendiri terkadang agak lebay. Ralat, bukan agak lebay tapi super duper lebay. Tingkat akut dan jadi momok dalam hubungan kami setahun ini. Sebenarnya aku juga ragu mereka itu sahabatan sejak kecil atau tidak, secara tetanggaan, atau justru musuh terselubung. Karena mereka lebih sering berantem daripada akurnya. Bahkan untuk hal kecil pun macam kolor yang tertukar misalnya, mereka bisa ribut sampai satu komplek turun tangan. Tapi aku juga tidak sedang ingin membahas soal mula kenapa bisa kolor mereka tertukar, karena sebenarnya aku juga tidak tahu, dan memang juga tidak mau tahu. Entahlah, aku ini sial atau justru beruntung karena harus terperangkap di antara dua lelaki yang aku agak malu menyebutnya menawan. Tapi ada kala juga berada di dekat mereka itu menyenangkan. Karena sejak usiaku masih 9 tahun, saat aku mulai menjadi anaknya bunda dan tinggal di sini, mereka sangat-sangat memanjakanku. Contoh kecilnya, dulu saat aku merengek pengen makan jambu punya tetangga sebelah yang sedang ranum-ranumnya, Kak Ilham juga Ayub akan langsung berlomba memanjat untuk mendapatkan jambu itu, dan siapa yang terlebih dulu memberikannya padaku. Ayub akan selalu kecewa karena aku pasti akan lebih memilih apa yang Kak Ilham beri terlebih dulu dan baru pemberiannya. Tapi itu kan dulu, sebelum aku menyadari perasaanku kepada Kak Ilham itu mustahil. Kami memang tidak sedara, namun takdirku adalah menjadi adik Kak Ilham. Kupandangi plafon kamar, bermacam pertanyaan berkecamuk semeruut benang kusut. Apakah aku akan baik-baik tanpa Ayub? Apa hidupku akan setenang telaga seandainya jauh darinya? Kenyataannya, tak bertemu dengannya 2 hari ini saja sudah cukup membuat nafsu makanku menurun. Harus aku akui kalau aku sangat merindukannya. Tapi seharusnya Ayub tidak seegois itu, bukan? Ia bahkan tidak menyapaku lewat pesan WhatsApp, yang bahkan sebelum kami berantem, ia akan selalu mengirimku pesan-pesan gombal pagi, siang, sore, malam. Tapi 2 hari ini nihil. Pertanyaannya, dari mana aku harus memperbaikinya? Dari diriku atau dari Ayub? Suara ketukan pintu beruntun di pintu kamar memaksaku dengan malas beranjak dari ranjang untuk membukanya. Dan terlihat Ayub berdiri gugup di sana. Hai, sapanya. Bahkan cengirannya terlihat bagus saat gugup begitu. Atau aku yang kelewat merindukannya hingga bibirku keluh, tenggorokanku seperti tersedat. Senyum di wajah Ayub langsung lenyap saat aku tidak merespon. Bukan aku tak mau membalas sapaannya, lebih dari itu aku justru ingin meminta maaf padanya. Hanya saja gumpalan di tenggorokanku belum mencair seluruhnya. Kamu suka mawar kan? Aku harap iya, karena tadi aku bahkan harus ribut dulu dengan ibu-ibu untuk mendapatkannya. Aku tidak bisa untuk tidak terkikik sebelum menerima seikat mawar dari Ayub. Apa itu artinya aku dimaafkan? Apa benar kamu ribut dengan ibu-ibu karena mawar ini? Ayub tersenyum garing sambil menggaruk kepalanya salah tingkah. Semalam Ilham datang. Dia bilang aku lelaki dan lebih tua dari adiknya. Seharusnya bukan aku yang menunggu adiknya untuk memperbaiki ini. Menurutnya, orang-orang dewasalah yang punya tugas untuk memperbaikinya. Tak peduli pihak mana yang menyebabkan kerusakannya.
Apa kau tahu Kumaira, aku benci harus menahan diriku untuk tidak menemuimu 2 hari ini. Bagiku lebih baik menerima suntikan anestesi seperti saat aku dikhitan berkali-kali daripada harus menahan rindu untuk tidak menemuimu. Aku menggigit bibir bawahku, menahan diriku untuk tidak tertawa sambil menangis atau menangis sambil tertawa secara bersamaan. Sayang, kamu tidak sedang menahan pipis kan? Aku melongo dengan ringan, jari-jariku telah mendarat di perut Ayub memberi cubitan menyakitkan. Itu namanya KDRT sayang, tahu nggak? Ayub merajuk Soimon. Salah sendiri jorok, balasku. Apa tidak ada yang merindukanku 2 hari ini? Atau cuma aku saja yang merindukan kekasihku setengah mati? Ya ampun, mungkin kalau aku lihat wajahku di cermin, pasti sudah mirip keteping rebus yang merona jadi korban gombalannya Ayub. Menurutmu? Kugigit lagi bibir bawahku untuk mengusir kegugupan karena ulah Ayub. Apa kau sedang menggodaku sayang? Dengan panik aku memundurkan tubuhku saat Ayub dengan tampang mesum, maksudnya menyebalkan itu mendekatiku. Ayub tergelak kencang minta dijambak melihat tingkahnya. Ikutlah dengan Kura, lanjutnya seraya mengulurkan tangannya padaku. Kemana? Kami menautkan jari-jari kami dalam genggaman Ayub yang hangat. Kemana saja yang kau mau, hari ini aku milikmu, kata Ayub seraya mengedipkan matanya. Aku terkikik, entahlah, adakah yang mampu menggambarkan perasaanku saat ini. Rasanya hatiku penuh oleh perasaan bahagia sampai aku merasa takut meledak karena tak sanggup menampungnya. Jadi sudah tidak cemburu sama Kak Ilham lagi? Tanyaku, dan Ayub menggeleng perlahan. Sebenarnya aku tidak punya alasan untuk selalu cemburu dengan Ilham, sementara aku tahu dia adalah kakakmu. Dan kalau dipikir-pikir juga aneh kalau aku cemburu dengan orang yang bahkan tidak lebih keren dariku. Lanjut Ayub sambil memainkan kedua alis tebalnya menggodaku. Kak Ilham tidak lebih jelek darimu tahu. Lalu siapa yang menurutmu lebih cakep di matamu? Kekasihmu atau orang tua itu? Aku menyikut perut Ayub yang dengan lancang mengatakan Kak Ilham orang tua. Ayub teriak dramatis, kemudian tertawa lebar. Baiklah, ayo kita pergi. Aku akan jadi pacar yang penurut hari ini, gadis kecil. Aku bukan gadis kecil, Pak Tua. Aku mencintaimu, ujar Ayub. Aku ganti baju dulu ya. Tidak perlu sayang, kamu cantik pakai baju itu. Karena apapun yang kamu pakai, kamu terlihat mempesona di mataku. Karena itu aku tergila-gila padamu. Bisa nggak sih nggak gombal? Bisa nggak sih nggak protes pacarnya Ayub ini? Sayangnya aku juga mencintai pria jelek sepertimu, jawabku. Begitulah cinta dengan segala macam warna yang turut mengiringi perjalanannya. Ilham Yusuf Prasetya. Tuhan menggariskan lelaki hebat ini sebagai kakakku. Tidakkah aku patut bersyukur atas keindahan itu? Dia memang tidak selalu sempurna, tapi ia adalah seorang kakak yang rela melakukan apapun untuk kebahagiaan adiknya. Sementara Muhammad Ayub Hanafi, dia adalah kekasihku. Berada di sisinya lebih lama membuat aku belajar akan makna dari mencintai dan dicintai. Itu seperti apa? Lelaki yang juga hebat, yang sanggup membuatku tertawa sekaligus menangis bersamaan. Aku jadi ingat pepatah Jawa yang mengatakan witing tresno jalaran soko kulino. Rasa cinta tumbuh karena seringnya bertemu. Bahkan aku juga tidak menyadari kapan benih cinta itu tumbuh mekar untuknya. Hanya saja banyak hal yang kupuja dari kekasihku. Meskipun ia juga tidak sempurna, sikap posesifnya, cemburunya adalah bagian dari cintanya yang berusaha aku mengerti. Jika dia bisa menerima kekuranganku, apa benar aku tidak bisa menerima kekurangannya?
Kami akan saling melengkapi karena dia adalah kekasihku dan aku adalah kekasihnya. Ini adalah kisahku bersama dua lelaki hebat yang ada di sisiku. Untukmu, dari Kumaira.